Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang relation X playfulness. Oke, silakan untuk lepaskan mantanmu karena dia player, karena dia pemain cuy. Boleh di sini ya. Oke, kita lihat ceritanya. Seperti apakah ceritanya? Kenapa kamu disarankan untuk melepaskan mantanmu? Karena dia ini player, karena dia ini pemain, masih suka bermain-main ya. Oke. Oke, sebenarnya orang ini kalau aku lihat secara fondasi keuangan itu sebenarnya stabil, makmur ya. Atau bisa jadi dia ini sebenarnya dari keluarga yang bagus secara finansial ya, keuangannya bagus. Bahkan mungkin dia ini juga ahli waris gitu ya. Ya, keluarganya ya ada lah keuangan, secara keuangan bagus ya, berasal dari keluarga yang bagus gitu. Dan aku melihat dia ini punya pekerjaan yang memang menghasilkan gitu ya. Jadi dia memang ya bekerja keras juga, dan ya dia bisa menghasilkan uang atas kerja kerasnya sendiri gitu ya. Oke. Kemudian aku melihat di sini Ten of Pentacles, berarti melambangkan kemakmuran, konsistensi jangka panjang dalam suatu hubungan ya. Gini. Sebenarnya kamu dengan dia ini memiliki hubungan yang memang dasarnya kuat sih ya, dasarnya kuat. Sebenarnya ya sama-sama saling seneng, sama-sama saling berusaha untuk membuat hubungan kalian damai. Kalian juga selalu mengusahakan untuk hubungan kalian itu tetap makmur. Memang gini, dia ini memang punya prinsip pengen punya hubungan ya, mau itu pernikahan ya. Kalau aku lihat sih lebih ke pernikahan ya. Pernikahan itu makmur secara finansial dan konsisten, jangka panjang hubungannya, nggak ada cerai-ceraian seperti itu. Emang itu prinsip dia atau keinginan dia seperti itu ya. Intinya nih orang itu punya pandangan umum atau klasik tentang nilai-nilai keluarga gitu ya. Memang dia mengacu pada pandangan klasik tentang nilai-nilai keluarga. Terus itu juga aku melihat sebenarnya dia pun ingin memiliki kehidupan berkeluarga bersama dengan kamu ya, menikah dengan kamu, memiliki hubungan yang kuat dengan kamu. Hanya saja hubungan kalian ini masih dalam proses ya. Selama ini tuh hubungan kalian itu ya hubungan yang masih dalam penjajakan, saling ya dilatih lah ya. Bisa dibilang ini hubungan yang masih dalam proses pembelajaran ya, agar kalian bisa saling mengerti satu sama lain, memahami arti sebuah relationship ya, bisa saling paham satu sama lain, mengerti satu sama lain, saling menjaga. Nah itu ya, makanya di sini biasanya hubungannya masih banyak sekali ujiannya. Nah, cara kalian untuk menghadapi ujian ini yang sebenarnya sedang dilihat gitu loh. Dan aku melihat memang yaitu tadi prinsip dia itu ingin memiliki pernikahan atau keluarga yang makmur secara finansial baik gitu ya.
Terus itu juga aku melihat kayak lagi ada konflik nih ya dengan masalah keuangan atau wasiat ya, warisan seperti itu. Aku lihat saat ini dia kayak lagi mengalami masa-masa sulit ya, masa-masa sulit. Mungkin ada perebutan harta gono gini, atau mungkin harta gono gini itu harta warisan itu ya habis di tangan dia saja, sehingga adik-adiknya, kakak-kakaknya itu kayak tidak tidak kebagian gitu loh harta gono gini, sehingga aku lihat kayaknya lagi ada masalah dengan keluarganya yang mungkin berurusan dengan harta warisan. Seperti itu, entah apa yang terjadi. Oke, kita lihat lagi ada Four of Pentacle. Memang lagi nggak stabil ya, atau nggak aman secara keuangan ya, lagi nggak stabil, lagi berhemat nih orang ini ya. Kalau aku lihat memang orangnya juga orangnya pelit, materialistis ya. Hidup dia itu, otak dia itu hanya berorientasi pada uang, kekayaan, kaya lagi seperti itu. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk menabung, berhemat ya, membatasi pengeluaran dia yang mungkin berlebihan seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini kayak lagi berjuang juga dengan keadaan keuangannya untuk bisa menghasilkan kehidupan yang makmur dan mewah lagi, kayak gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi lagi mencoba untuk menabung lagi, mencari kekayaan lagi, seperti itu. Jadi kemungkinan ya itu tadi ya, mungkin dia menghabiskan harta keluarganya. Terus ya kakak adiknya itu kayak berkonflik gitu sama dia ya, karena harta orang tuanya mungkin habisnya di dia gitu, entah apa yang pernah dia lakukan gitu ya. Kalau mengenai masalah hubungan percintaan, aku melihat dari dia ini nampaknya orangnya posesif ya, orangnya cemburuan, terus itu juga suka mengendalikan atau orangnya mendominasi, sehingga ya hubungannya gampang rusak ya, karena terlalu mengekang, terlalu terlalu posesif, terlalu mengikat gitu loh, terlalu menekan pasangan, sehingga ya semakin hubungan kalian dijalani semakin terasa mencekik, semakin merasa mencengkam ya, ya tidak membahagiakan gitu, karena terlalu posesif, terlalu cemburuan, terlalu mendominasi seperti itu. Bahkan aku melihat salah satu di antara kalian ada yang sampai masih menyimpan dendam saat ini, dendam, amarah, rasa kesal atau apalah sebutannya ya, akibat dari sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu ya. Jadi kayak ada masalah yang mendasari itu sehingga kalian kayak dendam atau kesal sama dia, seperti itu. Terus juga aku lihat saat ini kayak kamu kayak mulai memikirkan apakah harus memaafkan dia kembali dan bersama lagi dengan dia setelah apa yang dia lakukan sama kamu atau tidak ya, kayak gitu. Kalau aku lihat di sini kayak kamu mulai mempertimbangkan apa yang harus aku lakukan, apakah aku harus memaafkan dia dan kembali lagi sama dia. Jadi kayaknya kamu saat ini lagi bingung ya, lagi bimbang. Makanya di sini kamu disuruh untuk release your ex, lepaskan mantanmu, seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi ceritanya. Kemudian ada Ten of Wands, yang mana saat ini tuh dia benar-benar lagi menenggelamkan diri pada pekerjaan. Kerja, cari uang dulu ya. Bahkan aku lihat kayak nggak bisa gitu untuk memfokuskan diri dia ke hal-hal percintaan dulu, itu nggak bisa. Kenapa? Karena di sini aku lihat memang ada beban secara karir ya, entah memang pekerjaannya lagi kejar target, atau memang dia lagi pengen menghasilkan uang yang banyak gitu loh ya, sehingga memang fokus di otak dia itu berorientasi hanya pada kerja, cari uang
The Emperor, orang yang pekerja keras memang ya. Dia ini orang yang pekerja keras, terus itu juga orang yang memang sulit untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya. Sehingga inilah yang mungkin selama ini sering terjadi kesalahpahaman di antara kamu dengan dia. Karena dia nggak pernah banyak cerita tentang apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, sehingga kamu bingung sebenarnya nih orang maunya apa sih gitu ya. Karena dia nggak pernah mau mengutarakan isi hatinya itu sebenarnya apa gitu loh. Apa yang dia alami, apakah ada yang perlu dibantu, apakah ada yang perlu untuk ditangani bersama, seperti itu kamu nggak tahu, karena dianya ini kayak sulit gitu untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya ya, dan mungkin juga orangnya nggak suka namanya minta ya, menyulitkan orang lain lah kayak gitu intinya ya. Emperor berarti orang yang punya jiwa kepemimpinan. Jadi kalau misalkan orang punya jiwa kepemimpinan, biasanya tuh kalau dibantu tuh justru malah risih ya, justru malah kayak kayak ya gimana gitu lah ya. Walaupun ya bukan berarti merendahkan, tapi kayak agak gimana gitu, kayak dia ngerasa kayak tanggung jawab dia dibagi-bagi gitu. Dia jadi kayak nggak ngerasa kayak punya jiwa kepemimpinannya itu kayak gimana gitulah ya intinya. Terus itu juga kalau masalah tentang pasangan gini, dia mungkin gini ya, gini dia itu berpikir bahwa kita itu kalau misalkan punya masalah, kamu dan dia kalau punya masalah tuh coba dipikirin dulu untuk menemukan langkah atau solusi yang terbaiknya. Kita harus tenang dulu ya, jangan emosian. Pikirkan dengan kepala dingin, dengan tenang apa yang harus kita lakukan. Walaupun situasinya memang sudah kritis, walaupun masalahnya itu sudah darurat banget, harus segera juga diselesaikan. Coba ditenangkan dulu, dipikirin dulu matang-matang, dipikirin dulu dengan tenang agar tidak menyesal di suatu hari nanti. Nah, pemikiran dia seperti itu, sehingga langkah atau tindakan dia itu memang lemot gitu, lama gitu ya. Sedangkan di sini mungkin kamu orangnya satset, terus juga kamu melihat situasi dari masalah kalian selama ini tuh mungkin sudah lama didiemin, atau memang ya harus segera mengambil suatu keputusan gitu, sehingga kamu cara pandangnya juga berbeda dengan dia seperti itu. Sehingga ketika dia berpikir cara pandang kita masih berbeda, ya hubungan kita nggak akan bisa sepemikiran gitu loh, nggak bakalan bisa langgeng. Nah itu dia. Jadi makanya di sini dia berpikir bahwa ya kalau mau punya hubungan yang langgeng, hubungan yang berjalan dengan baik, ya kita harus bisa sepemikiran. Dan cara berpikirnya itu harus tenang dulu loh, jangan penuh dengan emosi gitu loh. Ya jadi memang orangnya santai kalau aku lihat di sini. Apalagi kalau misalkan menghadapi masalah dan harus mengambil suatu langkah atau keputusan, orangnya memang santai. Ya, sedangkan kamu mungkin di sini tuh pengennya tuh ya segera terselesaikan loh masalah ini, jangan selalu dipendam-pendam, jangan ditunggu, ditunda-tunda, gitu ya. Mungkin kamu seperti itu orangnya. Gitu ya, jadi kamu agak kesel juga sih sama dia. Mana orangnya ini kan orangnya agak tradisional ya, orangnya agak kaku, orangnya konservatif ya, kaku, terus itu memang orangnya logika banget, rasional banget seperti itu. Sedangkan kamu mungkin orangnya itu berperasaan banget ya, jadi kalau memandang segala sesuatu itu pakai perasaan gitu ya, kalau dia logika banget. Jadi beda ya, sudut pandangnya, cara berpikirnya juga berbeda. Terus itu apa lagi ya, ada perbedaan lagi, ini lebih ke usia ya. Aku lihat usia kalian juga berbeda ternyata di sini. Kayaknya dia yang lebih tua ya, soalnya di Emperor, atau siapa deh yang lebih tua di sini ya. Secara usia intinya beda. Nah, bisa jadi juga mungkin cukup jauh perbedaannya, sehingga kalian itu beda generasi gitu loh. Jadi cara pandang, pola pikirnya juga berbeda gitu ya. Kayak zaman sekarang kan lagi tenar tuh ya, generasi milenial dengan generasi Gen Z, ya kan? Itu berbeda, cara sudut pandang mereka beda gitu kan.
Kalau milenial itu kan berorientasi pada ya kerja keras untuk menghasilkan uang gitu ya. Kalau Gen Z itu lebih ke mental health. Nah gitu ya, jangan berikan beban pekerjaan, gimana mau kerja, gimana mau menghasilkan sesuatu yang bagus kalau mental health gue aja hancur. Nah kayak gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu, kamu dengan dia mungkin beda generasi sehingga pola pikir mungkin berbeda. Atau ya mungkin karena itu kalau misalkan di sini bukan masalah tentang umur yang berbeda, kemungkinan kedewasaan ya, kedewasaannya berbeda ya. Mungkin kamu pemikirannya lebih dewasa walaupun dia usianya mungkin lebih tua dari kamu, bisa jadi seperti itu. Atau sebaliknya. Intinya tentang kedewasaan ini masih berbeda ya, itu. Kemudian apa lagi nih, the Hierophant. Orang ini adalah orang yang masih punya jiwa bebas ya. Kalau aku lihat dia ini suka kebebasan ya, ini playfulness ya, orang yang masih suka seneng-seneng, orang yang masih suka bebas ya. Dan orang yang sangat percaya diri banget ya. Terus itu orangnya suka tantangan, orangnya punya gaya hidup yang tidak konvensional, apa ya, orang yang pemberontak ya. Dan aku lihat di sini orang yang apa ya, kalau berteman itu dengan seusia yang sebaya-sebaya gitu loh ya. Jadi sudut pandangnya ya di situ-situ aja, di sudut pandang orang-orang yang sebaya dengan dia kayak gitu ya. Kemudian aku melihat di sini the Hierophant, pemberontak, suka melanggar aturan. Bahkan mungkin selama ini ketika kalian menjalani hubungan, dari awal kalian punya rules, punya aturan-aturan tersendiri ya, yang mungkin sudah disetujui satu sama lain. Tapi seiring berjalannya waktu, dia ini sering melanggar aturan-aturan yang sudah kalian buat sedari awal. Udah dibuat tuh, dia udah sering melanggar aturan. Seperti itu ya. Terus itu apalagi ya, the Hierophant ini menunjukkan bahwa kayak nggak ada pesona di hubungan kalian. Hubungan kalian membosankan, hubungan kalian kayak sudah tidak menarik lagi, hubungan kalian kayak sudah flat, sehingga merasa kayak sudah tidak cukup baik lagi untuk tetap bersama, seperti itu. Pada dasarnya sih seiring berjalannya waktu, semua rasa bahagia kalian, rasa pengertian kalian satu sama lain itu kayak sirna gitu loh, hilang begitu saja ya. Dan aku melihat di sini kayak apa ya, kayak memaksa kamu untuk udah deh keluar aja dari hubungan ini atau pergi aja dari hubungan ini gitu. Dan aku melihat bahwa ternyata dalam hubungan kalian ini ada suatu upaya atau tindakan dia yang terus-menerus dia lakukan, dan ini mungkin menyakiti kamu ya. Misalkan tentang apa nih, dia hanya fokusnya ke karir terus. Dia nggak pernah kayak memandang kamu ya, menghargai kamu, seperti itu. Gitu terus. Kamu mengharapkan perhatian dia, misalkan minta waktu quality time Sabtu Minggu gitu, nggak pernah gitu. Karena dia alasannya aku sibuk, aku kerja. Misal contoh ringannya seperti itu. Nggak ringan juga sih kalau udah dijalanin ya. Nah, seperti itu, sehingga kamu ngerasa kayak apa sih hubungan ini kok kayak gini banget gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Atau misalkan dia berulang kali selingkuh misalkan ya, ya. Jadi ya ngebuat hubungan kalian tuh kayak flat, semakin kesini semakin flat gitu. Sehingga aku lihat di sini, walaupun dia terus-menerus berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan kamu ya, berarti hubungan kalian ini sering sekali on off ya, dan dia juga terus-terusan mencoba berulang kali melakukan apa ya, perbaikan ya, atau komunikasi lagi dengan kamu.
Aku lihat di sini kamu sudah tidak mau mempercayainya lagi. Kamu sudah tidak mau mengulang apa yang telah terjadi, karena kamu sudah sadar nih orang nggak pernah berubah. Sudah berulang kali dikasih kesempatan, dia nggak pernah menunjukkan perubahan secara konsisten. Hanya mungkin di hari itu aja, atau di awal dia meminta kesempatan itu aja dia berubah. Setelahnya yang ngulang lagi sama kayak kemarin gitu, cuek lagi, selingkuh lagi atau apa kayak gitu, yang sudah menjadi perilaku, upaya, tindakan dia yang berulang-ulang itu dilakuin lagi kayak gitu terus ya, sehingga ya udah kamu memilih untuk udah deh pisah aja gitu ya seperti itu. Kemudian sering terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan kalimat atau kata-kata yang pernah diucapkan. Entah misalkan kamu ngomong A, dia nafsirinnya Z, dia ngomong A, kamu nafsirnya Z, ya sebaliknya kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat salah satu di antara kalian atau memang kalian berdua ini kemungkinan sering salah paham karena miskomunikasi ya. Ini juga pertanda memang kalian tuh sering salah menafsirkan kata-kata. Entah itu memang dari kaliannya, kamu dan dia, atau orang lain, pihak ketiga. Misalkan nih, dia kan orang yang suka berteman ya, teman-temannya ya seumuran dengan dia dan se-circle dia. Jadi pola pikirnya ya di situ-situlah gitu ya. Jadi sudut pandangnya juga ya berkutat pada sudut pandang di umuran dia aja gitu ya. Dia nggak ngerti di sudut pandang generasi kamu kayak gitu. Sehingga pas dia menafsirkan kalimat teman-temannya A, kamu nafsirinnya kok gitu ya. Jadi kamu menafsirkannya melalui sudut pandang dari generasinya kamu kayak gitu loh ya. Jadi bisa jadi ya itu, atau ya mungkin temen yang ngomong apa ya, dia ngasih taunya apa kayak gitu. Jadi intinya kalau aku lihat di sini dalam komunikasi aja salah penafsiran gitu. Itulah yang sering membuat kamu dengan dia sering salah paham, sering miskomunikasi gitu. Intinya salah tafsir deh kayak gitu ya, salah mengartikan bukan bahasa, mengartikan kalimat seperti itu. Entah mungkin juga memang dia orangnya suka nyeleneh kalau ngomong. Jadi kamu misalkan bertanya tentang A, dia jawabnya kayak bercanda, nyeleneh ya, atau kayak menghindari jawaban dari pertanyaanmu ya, apa itu namanya, kayak bukan memutarbalikkan fakta loh, apa sih, kayak mengalihkan pembicaraan atau gimana gitu ya, sehingga ya udah nggak menemukan gitu loh titik cara kalian itu bisa sepemahaman gitu loh. Kamu misalkan gini deh, karena nih orang kan masih suka main-main ya, sedangkan kamu mungkin di sini pengennya ya untuk langgeng, pengennya untuk berkomitmen. Kamu sempet nanya misalkan, sebenarnya kamu nganggap aku apa sih? Dia jawabnya malah gini, ya emang kamu berharapnya aku nganggap kamu apa? Nah kayak gitu ya. Jadi ngeselin nggak kayak gitu? Kalau dia jawab kayak gitu kan berarti penafsiran kamu berarti, oh nih orang berarti tidak menganggapku siapa-siapa, seperti itu kan ya. Jadi entah itu memang penafsiranmu benar atau enggak, tapi yang pasti ya kamu sudah berpola pikir seperti itu. Berarti dia selama ini tidak menganggapku siapa-siapa, seperti itu kan. Nah ya, jadi inilah ya, karena bisa jadi juga memang dianya orangnya nyeleneh, atau ya suka itu masih belum berani untuk diikat karena masih suka pengen bebas, pengen punya gaya hidup bebas dulu gitu, belum mau atau belum berani untuk berkomitmen. Bisa jadi seperti itu juga, makanya dia orangnya suka nyeleneh gitu ya. Karena apalagi kita lihat kan secara finansial nih masih secara finansial belum stabil seperti itu. Masih fokusnya itu hanya berorientasi pada kerja, uang. Apalagi di sini dia ada konflik juga dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya seperti itu ya. Oke.
Jadi mengapa kamu disarankan untuk udah lepaskan saja mantanmu ini, ya? Kita lihat deh, pesan semesta. Gimana kalau misalkan kamu memang, apa yang akan terjadi kalau memang kamu harus melepaskan mantan? Ya, apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu nanti dipersiapkan dengan orang yang lebih baik kah? Atau kamu justru malah dipersiapkan dengan karirmu yang lebih baik kah? Atau apa? Nanti kita lihat ya. Jika kamu melepaskan dia, apa yang akan terjadi denganmu? Cleaning up and come to the edge. Oke. Ambil ini aja ya. Oke, jadi pesan semesta, ketika kamu mencoba untuk lepaskan saja mantanmu, ya, ini saatnya kamu untuk menjernihkan suasana dirimu, baik itu hati, pikiran, situasi, ya. Ini saatnya bagi kamu, ya, disuruh semesta untuk jernihkan saja suasana yang ada di dalam hidupmu. Lihatlah jalan yang saat ini sudah dipersiapkan semesta, ya, dan katakan apa yang ada di dalam pikiranmu, ya. Ketika semesta saat ini memberikan jalan ke kamu untuk fokus dulu dengan karir, ya udah jalani dan nikmati apa yang pikiran dan hatimu katakan. Apakah kamu senang? Nikmati. Oh ya ampun, aku seneng ya, ternyata karirku sekarang lebih bagus. Nah, kayak gitu ya. Jadi ungkapkan, singkirkan barang-barang lama, ya, apapun itu, mau itu dari mantan atau memang yang sudah lama kamu miliki, yang sudah tidak terpakai, sudah jelek, ya, sudah tidak terpakai, sudah jelek, sudah kusam, ya, pokoknya semua yang ada di rumahmu atau di kamarmu, barang-barangmu yang sudah lama, buanglah itu, ya, agar energi-energi positif, energi-energi baru itu masuk ke dalam hidupmu, ya. Ini saat yang tepat untuk kamu melakukan inventarisasi, ya, dimana kamu harus melakukan pergerakan, ya, dan melihat apa yang saat ini kamu miliki dan apa yang bukan lagi milik kamu, ya. Terutama bersihkanlah hubungan kamu dengan mantan atau siapapun yang masih memiliki masalah. Jika memang tidak bisa diselesaikan masalahnya, ya sudah, maafkan, seperti itu, ya. Maafkan. Setiap orang membawa banyak masalah, ya. Setiap orang membawa banyak beban, gitu ya. Jadi pisahkan aja apa yang Anda miliki, lepaskan apa yang tidak perlu lagi kamu miliki, ya, yang tidak perlu lagi kamu pegang, ya. Intinya di sini kamu tidak usah merasa terbebani dan akibat dari apa yang sudah kamu lepaskan, mau itu beban, mau itu masalah, mau itu masa lalu, mau itu barang-barang lama, ya, setelah kamu sudah hempaskan semuanya dari hidupmu, kamu tidak akan merasa terbebani dan hidupmu dan hubungan kamu akan berkembang, baik itu dengan alam semesta, baik itu dengan karir, teman, keluarga, atau bahkan nanti dengan orang-orang baru, gitu, ya. Jadi saat ini kamu disuruh untuk cleansing, bersihkan semuanya, termasuk barang-barang lama. Oke, kemudian come to the edge. Untuk saat ini bagi semesta masih mengerikan bagi kamu kalau misalkan kamu benar-benar dekat dengan seseorang, ya. Jadi membiarkan dirimu melihat apa yang saat ini kamu miliki saja, gitu ya. Terutama apa yang selama ini kamu sembunyikan, yang kamu lindungi, termasuk hati, ya. Perasaanmu yang kamu sembunyikan, hatimu yang terluka, ya, hatimu yang penuh beban, itu sekarang kamu lihat saja dirimu sendiri, gitu. Resapi apa yang perlu kamu rasakan, karena selama ini kamu mungkin selalu kayak
mendenial, memendam perasaanmu demi untuk memuaskan mantanmu, demi untuk bisa tetap bertahan dengan pasanganmu. Kamu pengen A, tapi karena mantanmu ini dulu pengen B, jadi yang A yang kamu inginkan ini kamu pendam dan kamu ikuti maunya B-nya pasanganmu, kayak gitu. Nah sekarang fokuskan ke dirimu, lihat dirimu seutuhnya, semuanya. Sekaranglah waktunya untuk mengambil resiko dan biarkan dirimu terlihat benar-benar apa sih namanya itu ya, kayak berkembang ya, mencuat, bersinar, bersinar ya, bersinar. Penting bagi kamu untuk saat ini menunjukkan power, menunjukkan suaramu, menyuarakan apa yang selama ini kamu inginkan, kamu butuhkan, yang kamu butuhkan. Terus itu tunjukkan siapa jati dirimu sebenarnya, ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu orang yang berpower, kamu orang yang percaya diri, kamu orang yang berani, ya. Yang selama ini kamu pendam tuh ya, selama kamu bersama si mantanmu ini. Dan katakan apa yang selama ini kamu harapkan pada dirimu. Aku pengen jadi orang sukses, aku pengen jadi pengusaha kerupuk misalkan. Ya udah, lakukan. Why not? Gitu ya. Terus itu ini bukan waktunya untuk bermain aman ya, tapi untuk mengambil suatu lompatan untuk apa ya, untuk keyakinan dirimu di masa depan, seperti itu ya. Kamu akan senang kok untuk melakukannya ya. Apa yang saat ini diberikan peluang oleh semesta, kamu akan menikmati kok, gitu ya. Aku lihat di sini kamu akan menikmati. Jika kamu sedang mencari sesuatu hubungan saat ini, jika kamu memang saat ini mengharapkan ada orang baru, ya, aku lihat di sini juga berlaku untuk kamu. Yang penting adalah cleansing aja dulu dengan hal-hal lama, ya. Hempaskan hal-hal lama. Kalau memang saat ini kamu memang fokusnya mau cari dulu dengan orang baru, oke, ya, fokuskan di situ, ya. Kalau memang udah ada target nih, aku suka sama si dia gitu ya, si A gitu, utarakan, jangan hanya dipendam gitu ya, diutarakan, diomongin, seperti itu. Ambil satu langkah menuju semesta ya. Mungkin kamu juga perlu berdoa ya, perlu untuk apa sih namanya itu, kayak memohon kepada Tuhanmu ya, agar Tuhanmu bisa memberikan apa yang benar-benar kamu inginkan. Kemungkinan mungkin selama ini kamu selama dengan dia kamu agak jauh dari semesta ya, dari Tuhanmu, kamu agak jauh, kurang berdoa, atau ya apa ya, kamu masih menutup diri untuk membuka hati dengan sesuatu yang baru atau orang baru. Ya dulu kamu hanya berdoa untuk memiliki mantan ini terus ya, mintanya doanya ke dia terus, sehingga semesta tidak bisa membuka hal-hal baru untukmu. Nah sekarang ketika semesta memisahkan kamu dengan dia, banyak hal-hal baru yang semesta buka untukmu. Nah ketika semua hal-hal baru dikasih peluangnya ke kamu bingung, silakan untuk tanyakan ke semesta agar semesta bisa memberikan jalan yang lebar ya untuk kamu untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Oke, itulah pesan semesta. Jadi kalau kamu bisa melepaskan masa lalu ya, melepaskan mantan dan membuangnya jauh-jauh, inilah yang semesta akan berikan ke kamu. Gitu. Oke? Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aries dan ada Hierophant tuh Taurus. Iya, Taurus. Oke, Leo, Aries, Sagittarius ya. Oke, ini bulan ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir mantanmu ya. Atau bulan-bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan ya dia orang yang masuk ke dalam pembacaan ini ya. Ada Juni, Oktober, Februari, Agustus, Maret, Desember, November, September, Januari. Kemudian sionya bisa sio kamu atau sio mantanmu. Ya, ada sio ayam, sio babi, sio kuda, sio tikus,
sio kelinci, sio macan, sio naga, sio anjing, sio monyet, dan sio kambing. Kemudian apa ini namanya, angka ini apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia silahkan disituasikan aja ya. Enam, 13, 29, 10, 30, 23, 22, 28, 26, 16, 7, 24, 3, 21, 9, 19, 14, 20, 15, 4, 1, 18, 5, 8, 17. Alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya, situasikan saja. POIAFNKSEXGHLMWUVQJZCYTR. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.